Halo, selamat pagi semuanya kawan-kawanku. Kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan membahas sang penguasa Niccolo Machiavelli chapter 5 dan chapter 6. Chapter 5 itu dia menjelaskan judulnya bagaimana mengelola kota atau ya, kerajaan yang menjalankan hukum sendiri setelah diduduki. Dan di chapter 6, kerajaan baru yang direbut dengan pasukan bersenjata dan kecakapan penguasa. Jadi Niccolo Machiavelli menjelaskan di sini 3 metode untuk hadir dan mengelola kota setelah kota ini diduduki dengan hukum sendiri. 3 metode itu adalah pertama, menghancurkan atau menghabiskan seluruhnya, dan kedua adalah tinggal dan menetap di sana, dan ketiga adalah membiarkan mereka hidup dengan hukum sendiri, memaksa untuk membayar upeti dan menciptakan oligarki di sana. Jadi, studi kasusnya dia menceritakan adalah di sini bangsa Sparta dan bangsa Romawi. Bangsa Sparta yang menguasai Athena dan Tebes yang mendirikan oligarki di sana. Dan di epilog terakhirnya dia menceritakan siapapun yang kelak menjadi penguasa suatu kota yang terbiasa hidup merdeka, mereka yang terbiasa hidup merdeka tetapi tidak menghancurkannya, kelak akan dihancurkan oleh kotanya sendiri. Di epilog terakhirnya, tetapi di negara republik hal seperti ini pasti akan lebih besar pengaruhnya dan kebenciannya untuk membalas dendam dengan cara yang lebih sadis dan kejam. Jadi dia menyarankan untuk membantai semuanya itu di poin pertama. Dan di chapter 6, kerajaan baru yang direbut dengan pasukan bersenjata dan kecakapan penguasa. Jadi teks awalnya, orang bijak harus selalu mengikuti jejak orang-orang besar dan meniru mereka yang paling unggul, meski kecakapannya sendiri tidak cocok dengan kecakapan mereka. Setidaknya dia menjadi terpengaruh oleh kebesaran mereka. Dia menceritakan di sini 3 cerita. Jadi Niccolo Machiavelli mengadaptasi dari 3 pengalaman besar yang pernah terjadi. Pengalaman Nabi Musa, Cyrus, Romulus, dan Theus, 4 orang. Nah ini yang menariknya, dia menceritakan keempatnya juga di epilog terakhirnya. Dari sini muncul fakta bahwa sebuah nabi mempunyai pasukan yang cakap atau layak untuk memenangkan suatu pertempuran. Maka dari itu, dia menggambarkan Musa, Cyrus, dan Theus serta Romulus tidak bisa membuat lembaga mereka dihormati lebih lama jika tidak memiliki pasukan yang cakap. Dan ini mengenai cerita tentang hero dari Siraus, penguasa Siraus. Dia tidak pernah meminta apapun dari rakyatnya, melainkan nasib serta kesempatan. Karena ketika warga Sirus tertindas, mereka memilih sebagai komandan dan mengangkatnya serta membuktikannya untuk layak menjadi raja. Jadi dia menggambarkannya di sini adalah raja yang berdasar dari rakyat, tidak berdasarkan keturunan atau tidak berdasarkan pemilihan. Bukan pemilihan sih bahasanya. Tidak berdasarkan orang-orang istana lah. Nah, dia mengkritiknya di sini. Ada satu quotes di sini. Quod nihil illiderat ad regrandum praeteum regnum. Yang artinya, dia tidak kekurangan apapun untuk memerintah selain sebuah kerajaan. Maka dari itu, fondasi-fondasi seperti ini sangat penting dia menjelaskan. Sehingga dia membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkannya, tetapi sedikit usaha untuk mempertahankannya. Yang artinya ketika sudah mencapai puncak kekuasaan, bagaimana seorang raja ini dididik untuk berupaya merawat kerajaannya dengan baik dan bijak. Dan pasti dia akan memperoleh sedikit usaha untuk mempertahankannya. Jadi itu cerita di chapter 4 dan chapter
chapter 5 dan chapter 6. Sorry agak salah. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan konten monolog pagi ini. Terima kasih kepada kawan-kawan, selamat beraktivitas, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan urusan dan rezekinya. Thank you semuanya, gue pamit undur diri. Nun wal kolami wa mayaskurun bilahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.